Selamat jumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar Agro Maritim Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni IPB bekerjasama dengan Himpunan Alumni EPN IPB. Kita sekarang sedang berbincang, sudah hadir Bapak Edi Putra Irawadi, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Senior saya sejak dulu kala kita menggerakkan gerakan kewirausahaan nasional. Nah, saya mau Gratis. menyapa. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Andito? Iya Pak, ini Ya, kami sedang ada di ini nih kampus alam sekolah ekspor ini sekaligus sebagai kegiatan yang nanti akan dipayungi oleh HIBB. Pak Edi, selama ini teman-teman pelaku usaha maupun yang calon pelaku usaha kepengen berbisnis ikan dan produk-produk kelautan. Sebenarnya ya. sekarang ini potensinya seperti apa itu Pak? Dan bagaimana sebaiknya kita menangkap peluang ini? Oke, bisnis ikan itu ada dua. Satu, apa ikan kalau kita sebut biasanya adalah salt water ya, ikan air asin ya, ikan laut. Ah, Yang kedua adalah fresh water fish ya. Jadi iya. ikan air tawar lah kalau kita mau kita sebut. Kategorinya cuma dua. Itu paling. Nah, kita mempunyai program ya untuk pelan-pelan secara staging itu untuk mengganti bukan menggantikan, artinya mengimbangi supaya jangan terlalu banyak nangkap untuk lingkungan ya sustainable. Kita mendorong budidaya perikanan. Jadi perikanan budidaya. Nah, ini bisnisnya besar banget, tapi di sini syarat dengan teknologi sebenarnya. Kemampuan untuk melakukan produksi dan produktivitas. Karena itu kuncinya. Nah, di sini kalau untuk budidaya kita mempunyai 5 program prioritas untuk pengembangan budidaya. Satu adalah lobster. Yang kedua adalah ikan tilapia. Yang ketiga adalah kepiting dan rajungan. Ya, keempat rumput laut. Ya, itu yang kita dorong pengembangannya budidaya. Kita membuat satu daya dukung ya, daya dukungnya kita mengembangkan namanya kampung budidaya modern. Itu. Jadi kalau kawan-kawan bisnis mau fokus daripada pengembangan ikan budidaya, ya boleh di laut, boleh pun di darat. Fokus kita adalah mulai lobster, udang, kemudian apa tadi kepiting, rajungan, sama rumput laut. Itu yang kita prioritaskan. Artinya kalau pemerintah melakukan prioritas seperti ini, tentunya pemerintah menyiapkan mulai dari pengembangan ekosistem, enablernya lah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau untuk budidaya perikanan tangkap, ya kita mempunyai namanya kebijakan penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota ya base-nya. Karena kita menjaga sustainability. Nah, ini kita dalam rangka menyiapkan produksi atau supply, baik itu untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri. Sekarang ini rata-rata sekitar 24 juta perikanan ya produksi kita suplainya ya. Nah, itu paling banyak yang dikonsumsi dalam negeri itu adalah ikan tilapia sebenarnya paling banyak. Tapi kalau untuk ekspor kita tuh banyak. Ada tuna, kemudian ikan apa namanya lagi itu ikan kepiting, udang. Nah, itu paling banyak di di peminatnya ya. Jadi kalau bagi kawan-kawan bisnis yang mau artinya mau mengembangkan ikan perikanan ini, maka ini peluangnya sangat besar. Ya, baik untuk dalam negeri sendiri maupun untuk ekspor. Terbuka besar. Umumnya kita itu kalau ke Amerika aja kita nomor satu sebenarnya. Ekspor udang ya. Udang. Kemudian kalau tuna kita nomor satu di dunia lah ya. Wah, Secara apa namanya itu secara volume maupun nilai. Jadi ini peluang bagi kawan-kawan sangat sangat besar. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan adanya satu keberlanjutannya. Jadi kalau ya. keberlanjutan itu tadi artinya kita harus jaga jangan sampai nanti atau mengenai apa namanya itu terjadi kelangkaan suplainya. Hmm, Itu yang paling pokok. Yang kedua adalah kualitas. kualitas. Ini yang paling penting. Nah, Ya. biasanya negara-negara yang mengkonsumsi
perikanan kita itu Hmm. adalah negara-negara yang sangat ketat terhadap peraturan-peraturan yang perlindungan konsumennya, non-tarif measures-nya kita sebut. Itu sangat ketat. Apalagi selalu ada namanya sertifikat, ya, sertifikat penelusuran Oke. kualitas. Itu Hmm. itu yang paling pokok itu sebenarnya. Artinya yang paling penting itu. Nah, Pak, kalau di bidang ikan ini tadi ada dua kalau di laut itu. Yang Ah. pertama adalah jenis ikan yang kita sebut pelagis. Pelagis itu ikan yang lari kencang itu. Tenggiri, Oke. kembung. Yang kedua adalah yang laku juga. Namanya ikan Hmm. demersal, yaitu ikan yang menetap. Biasanya ikan karang itu, ikan kakap, kerapu, itu yang menetap. Jadi larinya nggak kencang. Kalau itu lari kencang. Nah, semua jenis ikan ini kita ini adalah cukup besar. Potensinya terus berkembang baik di dalam negeri maupun kebutuhan ekspor ya sangat sangat besar peminatnya artinya demandnya cukup besar cuman masalahnya kita lagi-lagi sekolah Pak Andito ini dibutuhkan itu Iya. kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan pasar itu ada dua Hmm. pertama yang saya sebut adalah market access karena Ah. semua negara itu market accessnya mereka melindungi baik konsumen maupun produsen dalam negeri mereka Hmm. supplier mereka. Itu yang Iya. saya selalu sebut non tarif barrier maupun non tarif measure. Kalau measure Hmm. itu artinya melindungi konsumen. Itu sangat Hmm. ketat. Karena Iya. ikan ini adalah jenis komoditi yang perishable, mudah busuk ya. Nah, itu yang kedua di samping market access adalah distribution. Itu namanya saya bilang market constraint, jadi kendala pasar. Ini juga Hmm. harus pandai kita, artinya mengikuti ketentuan negara setempat atau di dalam negeri lah. Itu Hmm. misalnya ketentuan label, nutrisi, kalau ikan yang diolah itu labelingnya. Nah, itu yang supaya dia makan ikan itu menjadi safe ya. Ikan yang sudah diolah tuh bisa dikonsumsi secara aman. Itu yang paling pokok. Jadi ada dua, saya yang berharap memang bisa mendidik tenaga-tenaga teknis ya, yang bisa melakukan menembus pasar, akses. Oh. Itu biasanya masuk masuk ke pelabuhan. Yang kedua Oh. yang kedua adalah melakukan distribusi, kemampuan distribusi di negara ekspor. Ya. Nah, ini. Jadi kalau di barir akses market akses barir itu sebenarnya Ah. tugas pemerintah lebih banyak. Tapi kalau akses untuk menyesuaikan dengan kemampuan distribusi, labelnya, atau kandungan gizinya, kemudian mengenai bersihannya, itu memang sebenarnya kemampuan daripada eksportir untuk menyesuaikan dengan tren konsumen. Peluang Ya. ikan ini sangat besar, Sangat besar sangat ya. ini. Wow, besar banget. Artinya Iya. dalam negeri aja saya bilang tuh sampai lebih dari 13 juta ton per Ya. tahun. Pak Edi, Itu tadi ah, tadi kan banyak potensi di perikanan gitu ya kan, banyak. ada kemaritiman itu ada juga yang bukan ikan gitu itu selain Ada rumput laut. itu Hah? itu itu yang belum dikembangkan sebenarnya. Apa itu Ini yang potensinya? banyak sekali. Itu di dalam laut itu banyak produk-produk champion ke depan. Artinya Ah, benar-benar ah. yang akan menjadi andalan kita ke depan. Bapak Mm-mm. mulailah masuk mulai dari omega 3, air Mm-mm. tawar sulingan dari air laut, kemudian Ya. lagi adalah mengenai saya bisa sebut juga mengenai rumput laut, kemudian Ah. mengenai ya produk-produknya tuh banyak yang belum berkembang. Oke, Nah, itu potensinya masih terutama besar ya? besar banget, Pak. Itu dunia farmasi, Pak. Bapak bisa bayangkan, misalnya untuk membuat kolagen. Kolagen itu Mm-mm. kosmetik lah, yang untuk awet muda, segala Ya. macam itu kan. Ah, Itu ah. kan dari sisik ikan. Ah, ah. Oke. Bahkan dari sisi ikan. Bisa juga sih dari swine, dari binatang ya. Tapi Ya, ya. umumnya yang paling paten itu bisa masuk Mm-mm. kemanapun karena halal Ya, ya. ya, Itu adalah yang dari sisi ikan, itu kolagen. ya. Itu Oke, oke. bisnisnya besar. Sekarang Besar. Bapak bisa bayangkan kalau misalnya usaha itu untuk pengumpul sisi ikan aja, mengumpulkan sisi ikan aja misalnya, itu Ah, kan ah. akan katechin, dia akan menjadi itu. Ah, ah. Kemudian dia yang butuh itu mulai dari dalam negeri sih ada sebenarnya banyak sekali, tapi belum Ya, ada dari sumber suplainya. ya. Kemudian ekspornya itu yang membutuhkan itu mulai dari Turki, Korea, Mm. Cina, Jepang. Wah. Wah, itu produk-produk kelautan kalau saya sebut. Itu adalah produk kelautan mulai dari yang tadi saya sebutkan,
mulai dari Mm-mm. rumput laut, kemudian produk-produk farmasi. Terus, Selama ini ada yang khawatir gitu, waduh masuk di bisnis perikanan apalagi kelautan itu harus modalnya besar gitu ya. wah, Sehingga harus harus kerjasama sama perusahaan asing, betul nggak ya harus begitu, Pak? tidak, saya ambil contoh lah ya, yang Iya. besar tuh, misalnya mau budidaya udang, Paname ya, baik Ya. untuk ekspor maupun jual dalam negeri. Itu Mm. misalnya 1 hektar, ya kan? Satu Ah, hektar tuh ya, ya 1 hektar itu akan menghasilkan sekitar 30 ton per siklus ya. ah, Berarti kalau ah. setahun tuh bisa hampir 100 lah, 100 ton. Ya. Ya Pak, Ah, ah. saya bisa Ya. bayangkan dulu. Kalau biayanya misalnya katakan 35, biaya modalnya ya, per Ah, kilo ah. itu 35.000. Nanti Mm-mm. kita jual orang datang itu 50.000. Berarti per kilo itu kita ada untung netnya 15.000. Besar Pak. Oh, besar Itu udah banget. besar. Ya, ada dua macam. Ya. Kita mengelola sendiri atau kita mau jadi seperti mengembangkan ayam itu, Pak, ternak itu kan. Artinya Oke. ada Tarum Pokpan, ada perusahaan-perusahaan Ya. begitulah yang menyediakan mulai dari bibit, mulai Ah, dari ah. makanan, kemudian mereka sendiri yang membelinya. Oke, oke. Oh, Pak, ini kalau bisa kalau juga. melihat seperti potensi besar seperti itu, nah ini kan peserta kita juga selain pelaku usaha, calon pelaku usaha juga ada pemerintah daerah nih Mm-mm. dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Sebaiknya kalau bisnis perikanan kelautan itu di bagian mananya Indonesia, Pak? Oh, Wilayahnya ini. tergantung komoditinya, Pak. Jadi kalau misalnya saya bisa katakan untuk misalnya lobster, pengembangan Ya, budidaya lobster, itu heeh, umumnya di wilayah pantai selatan. Mulai Selatan. Oh, dari NTT, NTB, kemudian Banyuwangi, Sukabumi, heeh, sampai ke Banten, Bengkulu, sampai ke Sumatera ujungnya. Itu di selatan oh, umumnya. Nah, kalau misalnya budidaya udang, itu hampir seluruh heeh, Indonesia bisa. Itu tapi oh, biasanya di air payau. Itu banyak Pak. Itu paling ya, paling anu laris lah. Kalau begitu juga. Kalau kepiting umumnya di heeh, daerah-daerah yang pada payau lah, yang banyak oh, mangrovenya, itu banyak. oh, Wah, kemudian kalau ikan tangkap, maksudnya heeh, ikan yang ditangkap itu kita mempunyai lebih kurang 6 zona ya. Kita sebut oke. wilayah WPP ya, perikanan mulai dari Arapura ya, Laut Arapura, Ya, ada. Oh ya, kemudian Laut Banda. Ya maksud saya peluang di sektor perikanan ini banyak banget, banyak besar banget ya. artinya. Bentar. Saya saya tuh bingung kadang-kadang ya, padahal ya seperti tadi saya bilang, kita bisa Heeh. net per kilo itu aja bisa untung 15.000 cepat ya. Ya, Belum lagi ya. kalau kita nanam ikan nila, nila salin itu tuh. Itu Ya, lakunya minta ampun, karena paling banyak orang kita ini makan ikan nila. ya, Nah, ya, ya. mungkin Bapak sendiri heran ya, sebenarnya per kabupaten itu Bogor paling banyak. Oh Paling ya. besar memakan ikan nila. Iya, baik Oh. tawes maupun ikan apa namanya itu Pak, ikan gurame, ikan Hmm. mas. Nah, itu Heeh. Jawa Barat tuh pemakan ikan semua itu. Iya, Itu iya. Pak, Tadi terutama Bogor. tadi Iya, Pak Edi kesebut ada bingung itu pasti saya tangkapnya. Bingung kenapa itu ya potensi besar ini belum kita manfaatkan sebesar-besarnya gitu kali ya Pak ya. Nah, terus iya. bagaimana ini Pak? Nah ini Saya bagaimana kira caranya ya kita ini mengajak ini Pak? makanya sekarang kita ini fokus pada harga lah ya Pak ya, artinya logistik Iya. cost-nya. Hmm. Kenapa? Kadang-kadang kan harga ikan itu masyarakatnya di dalam negeri ya, lebih banyak Mm-mm. misalnya beli ayam lebih murah gitu Ya. kan. Heeh. Logistik cost, kuncinya logistik cost Pak. Karena Ya. itu biaya angkutnya kan, kalau ikan ini kan agak rewel dia, karena dia butuh pendingin. Oke, oke. Nah, itu Oh programnya sorry, cold chain mana itu, Pak? Program cold chain-nya punya. sudah gimana? Ya, jadi yang ini yang sedang kami kembangkan itu mengenai ah, apa namanya hub ya, kalau kita sebut tuh hub ya, pusat lah, pusat Heeh. mengenai rantai dingin. Mm-mm. Nah, itu sedang kita bikin, ya, artinya terutama di daerah-daerah timur itu. Jadi kita Ya, menyediakan apa namanya bantuan ya kepada daerah itu, cold storage. cold storage. Banyak sekali. Ya, kita tuh tiap tahun tuh menyediakan cold storage untuk dipakai oleh koperasi maupun Pemda, dikelola. Oh, Oh, oke. supaya mutu ikan itu bagus. Kalau mutu Iya. ikan itu melalui cold storage, bukan batu es. Kalau batu es itu oke lah untuk dingin aja. Tapi ketahanan
di Heeh. tubuhnya yang lebih masuk ke sampai ke tulang-tulang ikan itu adalah harus pakai cold storage. Ya, Nah, karena dia butuh adalah apa namanya tempat chiller ya, yang masuk ke dalam ya, dinginnya bisa di bawah 30 derajat lah itulah, minus tiga ya, puluh. ya. Nah, kalau kalau tuna Pak, tuh 60 Pak. Itu jadi kuncinya tuh memang sebenarnya di distribusi, Pak. distribusi ya, ya. Pak Edi, Iya. ini Ah, pertanyaan terakhir saya kembalikan kepada sejarah yang pernah kita rintis gitu, mendorong kewirausahaan nasional. Nah, tapi kali ini kewirausahaan di bidang perikanan dan kelautan gitu ya. Nah, ini kalau kita mau memulai ini dan secara nasional gitu, apa yang bisa kami lakukan atau kita lakukan gitu, Pak, untuk ya ya, supaya bisnis ini bisa tertangkap dengan baik. Silakan, Pak. Iya, Bapak Pak. bisa lihat sekarang ini ya, cadangan devisa kita tuh kan kecil. Karena Ya, selama pemilu nggak ada investasi. Hampir ya. ya, Nggak masuk. Sedangkan ekspor ya kan nggak banyak ya, terutama ekspor Heeh. tambang tuh berhenti semua lah, karena Ya, mereka kan nunggu pemilu kan ya, gitu. Nah, sedangkan komoditi lain itu kemampuan untuk menembus pasar itu yang kurang. ya. Artinya semasa pembeli yang datang. Jadi ekspor kita tuh masih konsepnya adalah pembeli datang, bukan kita Iya, menyerang. Jadi saya selalu iya, ngeliat kita nih kondisinya aja FOB, artinya orang iya, datang mengambil barang kita, iya, bukan iya, kita yang menyerang. iya, Nah, iya, ini banyak aspeknya, ada lembaga pembiayaannya yang perlu iya, bersama-sama lah menciptakan ekosistem ekspor. Yang kedua adalah iya, kemampuan teknologi produktivitas. Kalau tadi iya, saya bilang, untuk produktivitasnya yang bagus, iya, misalnya kapan dia ah, harus makan. Tidak semua ikan atau udang itu makannya itu banyak harus diatur. Kedua, oke, pembuangan sampahnya di dalam itu. Jadi ada dua sisi. Satu ah, yang paling berbanyak adalah sisi kualitas ekspor, kualitas produksi, supply-nya, kemampuan supply. Itu ya, ah, mungkin ada buntutnya dari sekolah ekspor. Yang kedua, iya, yang lebih penting itu adalah bagaimana menembus pasar. Itu iya, tadi saya bilang, pasar itu ah, perlu mutu. Kalau enggak, iya, grade-nya rendah gitu ya. Artinya negara-negara yang saya tahu yang ketat dengan persyaratan kualitas itu adalah Eropa, Jepang. Nah, kalau Cina, oke lah, agak juga lah ya. Tapi yang iya, paling penting itu bagaimana bisa menaklukkan pasar, menaklukkan apa namanya, masuknya ke pasar, akses pasarnya. Yang iya, kedua, bagaimana kita bisa menciptakan piawai, piawai di dalam ya, weh. distribusi. Ya, terima kasih Oke, banyak, Pak Edi Putra. Nanti kita ini ya, kita optimalkan lagi semuanya tadi. makasih Terima kasih banyak Pak Pak Nita Kumendan. ya. Ya, Sukses ya ya, sekolah terima kasih ekspornya. banyak Pak Kumendan. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah berbincang dengan Pak Edi Putra Irawadi, staf khusus Menteri ke, Perikanan dan Kelautan, dan saya suka nyebutnya Pak Kumendan ya, karena beliau ini komandan saya ketika saya mengetuai tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kemenko Perekonomian. Oke, terima kasih. Selamat jumpa lagi dan salam ekspor.